Halo adik-adik, kembali lagi di channel kesayangan kalian, channel Eureka Math Club, tempat kalian belajar matematika yang lebih jelas dan lebih menyenangkan. Baik, di video kali ini kita akan belajar materi matematika kelas 8, yaitu tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Oke, nah untuk materi kita kali ini kita akan berlatih dengan mengerjakan contoh soalnya. Kita bisa lihat di sini. Ini dia contoh soalnya. Oke. Nah, ini dia ada beberapa contoh soalnya. Nah, untuk mengerjakan ya hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran ini, kita harus mengetahui dulu ada beberapa teori yang wajib kita kuasain di dalam mengerjakan contoh-contoh soal ini. Baik, untuk hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, yang pertama, untuk hubungan yang pertama yang bisa kita ambil bahwa hubungan yang pertama itu adalah sudut keliling. Oke, bahwa sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat, seperti itu. Bisa dipahami ya bahwa sudut keliling lingkaran yang menghadap diameter lingkaran adalah 90 derajat. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwa ya di sini kita tuliskan bahwa setiap sudut-sudut keliling, oke, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama dia adalah sama besar atau besarnya adalah sama, seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling lingkaran. Oke. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling lingkaran. Nah, ini syaratnya berlaku jika apa? Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, seperti itu ya. Nah, ini kita tulis syaratnya. Syaratnya adalah bahwa sudut pusat ya dan sudut keliling lingkaran menghadap busur yang sama. Oke. Jadi ini harus dan wajib kita kuasain, seperti itu. Jadi untuk hubungan sudut pusat dan sudut keliling ada 3, bahwa yang pertama sudut keliling lingkaran jika dia menghadap diameter lingkaran maka besar sudut keliling itu adalah 90 derajat. Yang kedua bahwa sudut-sudut keliling ya yang menghadap busur yang sama itu besarnya dia sama. Kemudian yang ketiga sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling lingkaran. Oke, nah kalau sudut pusat 2 kali sudut keliling berarti bisa juga kita katakan bahwa sudut keliling itu adalah setengah dari sudut pusat lingkaran. Baik, untuk contoh soal yang pertama ya tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, kita bisa perhatikan yang ada di sini ya. Jadi di sini ada sebuah lingkaran yang berpusat di titik O ya, di mana ada sebuah sudut pusat lingkaran, kita katakan sudut SOP ya menghadap busur SP. Oke. Kemudian ada sudut keliling lingkaran, kita katakan sudut SMP, dia juga menghadap busur yang sama yaitu busur SP. Baik, yang ditanyakan di sini adalah berapa besar sudut SOP. Oke, berapa besar sudut SOP? Oke, bisa kita perhatikan bahwa sudut SOP adalah sudut pusat lingkaran. Sementara sudut SMP adalah sudut keliling ya, karena posisinya berada di sepanjang keliling lingkaran, seperti itu. Nah, maka sifat yang kita gunakan di sini adalah sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga, sehingga untuk menentukan nilai daripada sudut SOP, oke, ini sudut SOP dengan menggunakan sifat yang ketiga itu sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu 2 kali sudut SMP. Jadi 2 kali sudut SMP. Jadi sudut SOP itu sama dengan 2 kali sudut SMP-nya berapa? Ini 42 derajat ya adik-adik ya. Jadi sudut SOP itu maka besarnya adalah 84
derajat seperti itu. Maka itulah besar daripada sudut SOP pada contoh soal yang pertama. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua dia seperti ini. Ini sama, ya. Ada sebuah lingkaran berpusat di titik O. Baik. Nah, di sini diketahui bahwa KP adalah diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran. Dan di sepanjang lingkaran itu ada titik J sehingga bisa dibentuk sebuah segitiga KPJ atau JKP. Nah, sudut J-nya kita belum tahu berapa, sudut K-nya kita sudah tahu 2x, kemudian sudut P-nya dia 3x. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nilai x-nya berapa, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan sifat yang ada di sini, ya. Kalau kita perhatikan di sini bahwa ada sudut keliling yaitu sudut KJP atau sudut J, kita perhatikan dia menghadap diameter. Nah, dia menghadap diameter. Dengan sifat yang pertama bahwa sudut keliling lingkaran menghadap diameter lingkaran kan besarnya 90 derajat. Berarti di sini ini bisa kita katakan bahwa besar sudut J ini adalah siku-siku atau 90 derajat. Nah, caranya sangat mudah. Oke. Kemudian karena besar sudut J sudah diketahui, maka kita tuliskan di sini bahwa sudut K tambah sudut J tambah sudut P itu adalah 180 derajat. Ini semuanya adik-adik sudah tahu ya, bahwa jumlah sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Nah, jadi sudut K-nya berapa nilainya? 2x. Berarti di sini kita buat 2x tambah sudut J-nya tadi 90 derajat, oke, tambah sudut P-nya 3x, di mana itu nilainya sama dengan 180 derajat. Nah, ini 2x tambah 3x, maka 5x sama dengan, ini pindahkan ke ruas kanan, oke, dia menjadi 180 derajat dikurang 90 derajat. Maka kita dapat x sama dengan, ini 5x sama dengan 90 derajat, dan x kita dapat adalah 90 derajat dibagi 5. Oke, paham ya? Jadi x-nya kita dapat dia adalah 18 derajat, seperti itu dia. Jadi itu adalah solusi yang diminta untuk contoh soal yang kedua. Jadi nilai x-nya adalah 18 derajat. Baik, itu contoh soal yang kedua. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kita coba lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. Di sini contoh soal yang ketiga. Oke, bisa sama-sama kita perhatikan untuk contoh soal yang ketiga. Nah, di sini soalnya seperti ini nih. Jadi ada sebuah lingkaran, oke, berpusat di titik O. Kemudian di sini diketahui sudut POQ 86 derajat. Oke. POQ. Jadi itu adalah sudut pusat ya. POQ adalah sudut pusat seperti itu ya. Jadi POQ adalah sudut pusat di mana besar sudut POQ-nya nih, POQ adalah 86 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut PSQ. PSQ. Oke, ini dia PSQ. Jadi yang pertama kita harus paham bahwa POQ itu adalah sudut pusat yang menghadap busur PQ. Dan yang ditanyakan yaitu sudut PSQ dia juga menghadap busur PQ. Oke, bisa dipahami? Berarti di sini kita katakan bahwa sudut pusat ya, sudut pusat itu kan sama dengan 2 kali ya sudut keliling. Oke, berarti kalau sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, bisa kita katakan bahwa sudut keliling, di mana sudut kelilingnya adalah sudut PSQ, itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Berarti setengah dikali sudut pusatnya apa adik-adik? POQ. Berarti setengah dikali sudut POQ. Jadi sudut PSQ sama dengan ini setengah dikali sudut POQ-nya berapa? Oke, 86 derajat. Maka kita dapatlah sudut PSQ itu adalah setengah dari 86, 43 derajat. Seperti itu dia jawabannya. Gimana? Mudah bukan? Ya, ini yang 43. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir atau yang keempat.
Nah, di sini diketahui ada sebuah lingkaran ya berpusat di titik O. Kemudian di sini diketahui sudut ACB 35 derajat. ACB itu yang mana ya? ACB. Ini dia 35. Oke. 35. Ini sudut keliling ya yang menghadap busur AB. Kemudian, oke, yang ditanyakan adalah sudut ADB. Ini kita katakan sudut ADB atau sudut X. Ya, kita misalkan sudut X. Ini yang ditanyakan, ADB. Oke. Nah, jika ditanyakan sudut ADB, berarti ADB itu kan sudut keliling juga menghadap busur yang sama dengan sudut yang tadi, sudut menghadap busur AB. Jadi, ya, dengan sifat yang pertama tadi bahwa setiap sudut keliling, oke, setiap sudut keliling jika dia menghadap busur yang sama, ya, di mana di sini kita katakan sudut keliling yang pertama sudut ACB, berarti itu sama dengan sudut ADB. Begitu ya adik-adik ya. Jadi dari sini bisa kita tuliskan seperti ini bahwa setiap sudut keliling ya yang menghadap busur yang sama maka besarnya adalah sama besar. Oke. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa sudut ADB yang ditanya tadi, sudut ADB atau itu sama dengan X, berarti itu besarnya adalah sama dengan sudut ACB, di mana X sama dengan 35 derajat. Seperti itu. Jadi besar daripada sudut ADB-nya adalah 35 derajat. Jadi itulah penjelasan ya untuk contoh-contoh soal yang materinya adalah hubungan sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran. Oke. Baik, kalian bisa berlatih sendiri ya untuk contoh-contoh soal yang lain, dan jika kalian ingin mengupdate video pembelajaran lain, kalian jangan lupa untuk like ya dan share serta subscribe channel Kakak supaya kalian bisa mengupdate materi-materi pembelajaran berikutnya di video ini. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.